Prediksi AS Roma versus AC Milan 29 April 2023. AS Roma akan menjamu AC Milan pada pekan ke-32 Serie A 2022-2023 di Stadio Olimpico Sabtu 29 April 2023. Laga antara AS Roma dan AC Milan akan dimulai pada pukul 23 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Menyusul sukses Juventus mendapatkan lagi 15 poin mereka, Roma dan Milan dalam posisi sulit dalam persaingan zona Liga Champions. Roma kini berada di posisi kelima dengan 56 poin, kalah selisih gol dari Milan yang ada di atasnya. Jadi, ini duel yang sangat penting bagi Roma dan Milan. Tim pemenang akan berada di 4 besar klasemen dan unggul 3 poin atas rivalnya. Roma dan Milan punya jadwal yang sangat padat. Kedua tim sama-sama melaju ke babak semifinal di kompetisi Eropa. Roma mengukir kisah heroik di Liga Eropa dan AC Milan melakukan pekerjaan brilian di Liga Champions. Roma punya pertahanan yang cukup kuat dan baru kebobolan 29 gol dari 31 laga Serie A. Sedangkan Milan punya lini serang yang cukup mumpuni dengan 51 gol di Serie A. Roma mungkin tidak diperkuat atau tidak bisa memainkan Paulo Dybala sejak menit awal. Dybala mengalami cedera ketika Roma kalah dari Atalanta pekan lalu, sementara Milan bisa memainkan Calabria yang absen pada laga sebelumnya karena sanksi. Dari data statistik, AS Roma tak pernah gagal bikin gol pada 3 laga terakhir di semua ajang, sedangkan AC Milan tak pernah kalah pada 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Roma dan Milan meraih hasil yang berbeda pada pekan lalu. Roma kalah dari Atalanta dan Milan menang atas Lecce. Roma tentu ingin bangkit dari situasi buruk agar tak kehilangan posisi di zona Liga Champions. Milan sedang dalam tren positif, hanya saja Rossoneri dalam kondisi yang agak mengkhawatirkan di lini depan. Milan hanya sekali mencetak lebih dari 1 gol pada 5 laga terakhir di semua ajang. Prediksi skor akhir, AS Roma 2, 2 AC Milan. Setia dengan AC Milan, Rafael Leao sampai tolak tawaran Chelsea dan Real Madrid. Rafael Leao mengambil langkah besar dalam karirnya. Saat ada kesempatan pindah klub, dirinya memilih bertahan di AC Milan. Kontrak Leao sebenarnya masih ada hingga 2024 mendatang. Namun sejumlah laporan menyebutkan pemain berusia 24 tahun itu baru saja mencapai kesepakatan verbal dengan Milan terkait kontrak baru. Leao dipastikan akan mendapatkan kenaikan gaji dalam kontrak barunya tersebut. Meski belum diketahui durasi kontraknya, sebelum mencapai kesepakatan itu, Leao sempat digoda oleh Chelsea dan Real Madrid. Ternyata menurut Gazzetta dello Sport, sang pemain menolaknya. Sebelumnya dilaporkan bahwa pembahasan kontrak baru Leao sempat tertahan lama, nyaris tidak ada kemajuan, meski pihak klub menyanggah komunikasi di antara kedua belah pihak kolaps. Saat masa belum ada kelanjutan itulah Jorge Mendes selaku agennya Leao melakukan pertemuan dengan pihak Chelsea dan Madrid. Dua tim ini adalah peminat yang cukup lama. Sejak musim panas 2022, rumor kepindahannya ke salah satu klub menguat. Sampai sekarang rumor itu tampaknya tidak akan terwujud. Menurut laporan tersebut, Leao memprioritaskan tawaran dari Milan, padahal sempat terjadi ketidaksepakatan. Leao awalnya meminta gaji sebesar 7 juta euro per tahun, sedangkan Milan keberatan dan bernegosiasi dengan menurunkan angkanya jadi 5 juta euro per tahun. Leao menyetujui hal tersebut. Seperti yang sudah ditetapkan dirinya sendiri, Milan akan selalu jadi prioritasnya. Pemain timnas Portugal tersebut juga pernah buka suara soal situasi kontraknya. Katanya, keinginannya adalah tetap berseragam Rossoneri. Saya ingin bertahan di sini, di Milan, walau masih ada beberapa hal yang harus dibereskan, kata Leao. Saya merasa AC Milan seperti rumah, saya sangat senang berada di sini, tutup dia. Kondisi Giroud mulai membaik dan siap untuk Roma.
Kabar baik untuk Stefano Pioli dan AC Milan. Pada sesi latihan mereka hari ini, karena Olivier Giroud kembali ikut berlatih dengan Scott, tepat pada waktunya untuk bertandingan melawan Roma akhir pekan ini. Penyerang Prancis berusia 36 tahun itu telah menjadi bagian penting dari skuad Pioli musim ini, menjadi sumber utama gol dan kepemimpinan di lapangan. Dia telah mencetak 13 gol dan memberikan 6 assist dalam 38 penampilan musim ini. Giroud tidak ambil bagian dalam 2 pertandingan Liga terakhir Milan, tetapi bermain 68 menit dari kemenangan Liga Champions mereka atas Napoli. Namun harus bermain karena cedera betis. Seperti yang disorot oleh calciomercato.com, Giroud melakukan seluruh sesi latihan dengan rekan-rekan setimnya hari ini, menunjukkan bahwa ia akan tersedia sebagai starter untuk Milan dalam pertandingan mendatang melawan Roma. Kedua tim terikat pada 56 poin sama menjelang pertandingan Giornata 32 Serie A, menjadikannya bernilai lebih dari hanya 3 poin saat Roma dan AC Milan sedang bersaing untuk tempat di babak kualifikasi Liga Champions musim depan. Red Krunic setelah berkembang pesat sebagai pribadi dan pemain. Perlahan namun pasti, nama Red Krunic kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A musim ini. Pemain Bosnia itu berbicara panjang lebar dengan media resmi klub dan mengungkapkan arti penting laga melawan AS Roma Sabtu besok. Krunic tiba dari Empoli pada musim panas yang sama seperti yang dilakukan Ismail Benacer, dan meski bermain Aljazair itu sering dianggap sebagai pemain yang lebih penting dalam hierarki Stefano Pioli, pemain Bosnia itu kini mulai mendapat apresiasi yang pantas. Kepercayaan yang diberikan Pioli padanya tidak pernah lebih nyata daripada selama 3 pertemuan terakhir dengan Napoli, ketika Krunic memainkan peran yang lebih dalam bersama Sandro Tonali untuk mencoba dan menetralisir Piotr Zielinski dan Andre Franco Zambo Anguissa plus Sanguin Ndombele yang sukses dia jalankan. Krunic diwawancarai oleh Milan TV menjelang pertandingan Sabtu melawan AS Roma, pertandingan penting dalam hal kualifikasi Liga Champions. Dengan komentarnya disampaikan oleh Milan News, itu adalah periode yang sangat istimewa bagi kami semua. Bahkan untuk seluruh tim, kami bangga dengan apa yang telah kami lakukan tahun lalu, tetapi kami melihat ke depan dan selalu menuntut yang terbaik. Kami melihat ketujuan berikutnya, katanya. Tentang karirnya bersama Rossoneri, saya pikir saya juga seperti seluruh tim telah meningkat dari tahun ke tahun setelah berkembang pesat sebagai pribadi dan pemain.